Dan selanjutnya kita akan langsung saja menuju ke Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti jalannya sidang peradilan terhadap Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. C. Perintah penangkapan. Pasal 17 KUHP menyebutkan perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 18 KUHP menyebutkan bahwa 1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian sikap perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dia diperiksa. 2. Dalam hal pencatat tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. 3. Tebusan surat perintah penangkapan sebagaimana dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Pasal 19 KUHP menyebutkan bahwa 1. Penangkapan sebagaimana dimaksud pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari. 2. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 kali berturut tidak memenuhi panggilan atau tanpa alasan yang sah. D. Perintah penggeledahan. Pasal 32 KUHP menyebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang ini. Pasal 34 ayat 1 ayat 2 KUHP menyebutkan bahwa 1. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat 5, penyidik dapat melakukan penggeledahan A. Pada halaman rumah tersangka tempat tinggal berdiam atau ada dari yang ada di atasnya. B. Pada setiap tempat lain tersangka tempat tinggal berdiam atau ada. C. Di tempat tindak pidana dilakukan atau tempat lokasinya, di tempat penginapan dan tempat umum lainnya. 2. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penyidik tidak diperkenankan memeriksa dan menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. E. Perintah penyitaan. Pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 KUHP menyebutkan bahwa 1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. 2. Dalam keadaan yang sangat perlu mendesak bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. F. Perintah penahanan. Pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4 KUHP menyebutkan bahwa 1. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim
yang menentukan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian sikap perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. 3. Tembusan surat penahanan, surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diberikan kepada keluarganya. 4. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini: A. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. B. Tindak pidana sebagai dimana dimaksud pasal 282 ayat 3, pasal 296, pasal 335 ayat 1, pasal 351 ayat 1, pasal 353 ayat 1, pasal 372, pasal 378, pasal 379A, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480, dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan seterusnya. Izin yang mulia. Dilanjutkan. Tujuh, bahwa termohon tidak akan menjawab satu persatu dari delik-delik pemohon sebagai dalil termohon tersebut bersifat pengulangan yang substansinya sama dan tidak ada kaitan juridis dengan pokok perkara. Sebagaimana dalam permohonan pemohon, tetapi termohon akan menjawab dalam bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bantahan dari dalil-dalil pemohon. Sebagaimana tersebut di bawah ini antara lain: A. Bahwa pemohon tidak pernah diperiksa oleh termohon pada proses penyelidikan sejak tahun 2016 sampai dengan pemohon ditetapkan sebagai tersangka. Akan termohon terangkan sebagai berikut: A. Bahwa termohon sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka dan menetapkan pemohon sebagai daftar pencarian orang atau DPO berdasarkan surat nomor DPO garing 88 garing 9 Februari garing 2016 garing di Treskrimum tanggal 15 September 2016. Termohon telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dan telah mendatangi alamat rumah ibu kandung pemohon yang beralamat di Dusun 1 Blok Cimaja RT 002 RW 002 Desa Kepungkongan Kecamatan Taman Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat pada tanggal 2 September 2016. Namun pada saat itu, ibu kandung terpemohon yang bernama Saudara Kartini mengatakan kepada penyidik bahwa Saudara Peggy Setiawan tidak ada di rumah dan sedang berada di Bandung. Tidak menyebutkan di mana alamat di Bandung tersebut. Atas dasar keterangan dan dari ibu kandung Saudara Peggy Setiawan alias Peron tersebut, kemudian penyidik telah melakukan pencarian terhadap Saudara Peggy alias Peron yang dibuktikan dengan berita acara pencarian tersangka atas nama Saudara Peggy alias Peron pada tanggal 15 September 2016. B. Bahwa Peggy alias Peron telah masuk sebagai daftar pencarian orang berdasarkan surat nomor DPO garing 88 garing 9 Februari garing 2016 garing di Treskrimum tanggal 16 September 2016. Telah diuji oleh hakim dalam persidangan berdasarkan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama tersangka Saudara Saka Tatal dan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Cirebon dengan putusan nomor 16 garing Pitsus Trip Anak garing 2016 garing PN Cirebon. Pengadilan Tinggi Bandung terbanding dengan putusan nomor 50 garing Pitsus Trip Anak garing 2016 dari PT Bandung serta kasasi Mahkamah Agung dengan putusan nomor 2607 garing Pitsus garing 2016 berdasarkan persangkaan pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan hukuman penjara selama 8 tahun. Berkas perkara atas nama tersangka Evaldi Aditya Wardana alias Kucil bin Asep Kusnadi bin Eko Ramadhani alias Koprak bin Kusim yang telah divonis bersalah oleh hakim yang
Banding Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan nomor 192/2017/PT sampai dengan kasus Mahkamah Agung dengan putusan nomor 10355K/2017 dengan tersangkaan melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 dan ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kemudian berkas perkara atas nama tersangka Hadi Saputra alias Balong bin Kasana, Eka Sandi alias Timur bin Muran, Jaya alias Iwan bin Sabdul, Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi, dan Sudirman bin Suratno yang telah divonis bersalah oleh hakim yang mengadili perkara tersebut dengan hukuman seumur hidup mulai dari pengadilan pertama di Pengadilan Negeri Cirebon dengan putusan nomor 4/P-B/2017/PN-CPN Bandung di Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan nomor 193/P-2017/PT Bandung. Sehingga dengan demikian sangatlah tidak beralasan apabila pemohon yang masih mempermasalahkan tentang pemanggilan terhadap tersangka saudara Peggy Setiawan alias Peron. Adapun dalam kasus-kasus tertentu, berdasarkan pertimbangan penyidik, seorang tersangka tidak nanti harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu. B. Tentang dalil pemohon yang menyatakan bahwa tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, akan termohon jelaskan sebagai berikut. A. Pasal 184 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 1 tentang KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan perluasan alat bukti adalah alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa yang didapat secara sah dan benar legal dan legal. B. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau padahalnya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. C. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PNU 12/2014 tanggal 16 Maret tahun 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan rasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 23209 tidak mempunyai kekuatan pengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang memuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Acara Pidana yang didapat secara sah dan benar dan evidens. Dalam hal ini sudah mendapatkan lebih dari dua alat bukti sah dengan adanya satu keterangan saksi-saksi antaranya A. Sudirman bin Suratno. Jelas nih pembacaannya. Keterangan saksi-saksi antaranya A. Sudirman bin Suratno. B. Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi. C. Jaya alias Iwan bin Sabdul. D. Aib bin Rudi Pelor. E. Singgi Galang. F. Ede Rusmanto bin Saskita. G. Abdul Pasren. H. Muhammad Nur Datul Hafi bin Abdul Pasren. I. Budi Rahmanto. J. Agus Gunawan. H. Budi Suhadar AS SP. R. Okta Rangga Pratama M. Nilam Cahya. Keterangan ahli dokter forensik atas nama saudara Dr. Andri Nur Rahman SPM. B. Ahli psikologi forensik atas nama saudari Nurabdi SPSI MC. C. Ahli hukum pidana atas nama saudara Dr. Dewi Setno Wijanarko SH MH CPA. D. Ahli
surat visum et repertum antara lain: 1. Nomor per garing 77 garing 9 Romawi garing 2016 Doko tanggal 11 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana. 2. Nomor per garing 76 garing 9 Romawi garing 2016 Doko tanggal 15 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Vina. Putusan pengadilan antara lain: Putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 216 garing Pin Sus Strip Anak garing 2016 garing PN Cirebon tanggal 10 Oktober 2016. 2. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 3 garing Pin B garing 2017 garing PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017. 3. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 garing Pin B garing 2017 garing PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017. 4. Putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 garing P sus strip anak garing 2016 garing PT titik Bandung tanggal 2 November 2016. 5. Putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 garing P garing 2017 garing PT garing Bandung titik Bandung tanggal 1 Agustus 2017. 6. Putusan Pengadilan Tinggi nomor 193 garing P garing 2017 garing PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017. 7. Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1035 H garing P titik garing 2017 tanggal 24 Oktober 2017. 8. Putusan Mahkamah Agung RI titik 2667 K garing P titik sus garing 2016 tanggal 1 Agustus 2017. Dikarenakan putusan tersebut di atas sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka berlaku asas res judicata atau putusan hakim harus dianggap benar, dan putusan tersebut bersifat erga omnes atau berlaku umum serta harus dipatuhi semua pihak. C. Permohonan gerasi ke Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Juni 2019 atas nama terpidana Rivaldi Aditya Perdana alias Ucil bin Asep Kusnadi, Eko Ramadhani alias Oblak bin Kosim, Adi Saputra alias Pulang bin Kasana, Eka Sandi alias Dibol bin Murani, Jaya alias Iwon bin Sabdul, Supriyanto alias Asdul bin Sutari, dan Sudirman bin Sutarno. D. Putusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 garing G tahun 2020 tentang penolakan permohonan gerasi tanggal 11 Mei 2020 atas nama terpidana Rivaldi Aditya Perdana alias Ucil bin Asep Kusnadi, Eko Ramadhani alias Koprak bin Kosim, Adi Saputra alias Goloh bin Kasana, Eka Sandi alias Tibul bin Nuran, Jaya alias Iwan bin Sabdul. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.